Hai, 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 hai. Welcome back to Jalan Strategy KDM. Wah gila sih. Lu kalau memang jarang megang handphone lo bakal ketinggalan banyak cuy. Gua aja keteteran cuy. Mau nonton bikin video juga keteteran. Karena berseliweran dan banyak sekali gebrakan-gebrakan KDM. Dan gua mungkin salah satu yang orang yang ketinggalan nih mungkin ya. Tapi gue coba mengejar itu. Dan mudah-mudahan teman-teman juga mau ngebantu gua. Bagi linknya napa. Cari Instagram gue Alsimo lu cari Instagram gue Alsimo, lu DM ke sana, lu kasih link-linknya deh yang bagus-bagus videonya, karena gue juga kadang random ya, asal pilih aja. Tapi kembali kita ke bahas tentang KDM, di mana dia selalu membuat sebuah kebijakan yang menurut gue sih keren-keren nih ya, walaupun diawali dengan kontroversi pro kontra, itu wajar lah, biasalah, tidak ada. Gue selalu bilang tidak ada program yang sempurna, tapi itulah tugas kita untuk menyempurnakan. Bener nggak? Asik. Dan setiap hari ada saja yang dilakukan. Nah, makanya tadi gue bilang, lu kalau sebentar aja nggak lihat ngecek media sosial, lu ketinggalan jauh. Kadang selalu membuat sesuatu, selalu menangani masalah gitu kan. Satu hari itu pasti ada minimal satu nyawa, kayaknya lebih sih dari satu nyawa, yang bisa ditolong, yang dibantu, yang sementara yang lain masih cuma bisa nyinyir, yang lainnya masih cuma berwacana, yang lainnya masih cuma debat-debat di TV menyampaikan pikirannya, yang belum tentu ketika di aplikasi di lapangan tuh bisa dilakukan. Tapi KDM, dia adalah orang yang tipikalnya menurut gue realistis. Dia tidak yang, wah gue nanti mau bikin pesawat. Enggak, dia tuh yang logik-logik aja. Yang logik-logik tapi manfaatnya bisa langsung terasa oleh masyarakat. Itu yang dikejar sama dia. Karena itu memang penting. Masyarakatnya senang, damai, dan akhirnya mencintai pemimpinnya. Kan itu aja dulu. Hal kecil menemukan ada orang yang lagi susah, gak makan, dia tangani dulu tuh. Satu sisi itu untuk mengajarkan kita untuk berempati dan bergotong royong. Kedua, juga mencontohkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya untuk berperilaku yang sama. Jadi kalau nanti ada pejabat-pejabat di Jawa Barat yang melakukan tindakan yang sama seperti KDM, jangan dibully, jangan dikatain. Kita harus dukung orang-orang yang seperti itu. Yang baik itu memang harus diikuti, khususnya Jawa Barat ya. Suku-suku nanti provinsi lain yang mengikuti gitu kan. Lu kalau mau punya gubernur, ya minimal kayak gini gitu. Dan sekarang sepertinya ada secara langsung KDM kayak menerapkan kaderisasi terhadap pejabat-pejabat di bawahnya untuk welas asuh gitu kan, terhadap lingkungan terkecilnya dari mulai RT-nya. Itulah munculnya Perelek tadi. Itu kan bentuk perhatian terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke, so kita mau coba lihat satu video berikut ini. Apa ini? Pada hari ini saya cukup bergembira ya. Gerakan nih, banyak orang penting nih. Suara kecil. Tentunya ada beberapa problem, termasuk hari ini ada pimpinan dari Garuda saya tadi. Terus dari selain Garuda, Citylink, terus Super RJ, Air Asia. Ini penerbangan semua nih. Ya, terima kasih. Kayaknya jodoh di sini banyaknya nih. Pramugari. Ya, pramugari. Bapak jangan iri gubernur, Pak. Ini bapak ini. Jadi gubernur teh susah kalau saya coba jodohnya bukan pramugari. Saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, kita memiliki harapan besar bahwa dia tuh kadang-kadang, walaupun itu bercanda, gue kadang suka sedih loh. Gue pikirin gini, suka ada yang istri pulang tidur sendirian, udah capek seharian buat rakyat. Dia punya waktu pribadinya itu ya, pertama tidur, mungkin makan gitu, makannya kadang-kadang sama warga ya. Terus yang ketiga, setahu gue aktivitasnya adalah pagi hari dia suka jalan tuh ya. Itu tuh waktunya dia, tolonglah jangan diganggu. Kasihan bapak gue nih, dia pengen lepas dari kamera, ada waktunya dia untuk lepas dari kamera. Kalau kamera itu kan kepentingannya untuk supaya kita juga tahu apa saja yang dia lakukan. Dan gue malah senang dia mengkamerakan semuanya, karena kita tahu akhirnya kehidupan seorang gubernur tuh seperti itu, capeknya tuh seperti itu. Jadi jangan diganggu lah yang pagi tuh. Kasihan, dia punya waktu cuma berapa jam ya sebelum dia keluar tuh. Gue kadang ngebayangin jadi dirinya dia tuh kayaknya gak kuat ya. Tapi karena demi kepentingan masyarakat supaya tahu bahwa gue tuh kerja untuk rakyat, dan salah satunya adalah dengan menguploadnya, menggunakan media sosial sebagai media di mana dia bisa menceritakan apa saja keputusannya, apa saja kebijakan. Jadi kalau ada waktunya dia lagi sendiri, ya biarkanlah. Karena disitulah mungkin emosinya lagi keluar, capeknya lagi keluar, dia lagi
pusing lagi, mungkin mukanya tidak senyum. Biarkan, kasihan, dia perlu waktu istirahat cuy. Jalur transportasi darat dulu di Jawa Barat berkembang dengan baik. Jalur transportasi darat itu satu, jalur kereta api. Kita ingin mereaktivasi berbagai jalur kereta api di Jawa Barat, sehingga Jawa Barat akan mengalami pertumbuhan ekonominya di bidang industri, pertanian dan perkebunan serta ke pariwisata. Jalur kereta api. Kenapa? Karena biaya angkutan yang paling murah bagi industri pariwisata, industri pertanian, peternakan dan perikanan itu melalui jalur kereta, termasuk industri manufaktur. Nah, saya melihat kejadian-kejadian secara terus-menerus Pak Sekda Subang itu di tempat Bapak, sepengetahuan saya itu sudah banyak orang meninggal dulu ditabrak mobil yang bawa kuari dari arah selatan ke utara. Setelah nabrak itu tidak pernah punya tanggung jawab terhadap korbannya. Kemarin 3 lagi meninggal ditabrak mobil yang membawa air mineral. Problemnya cuma satu, saya lihat di zaman sekarang. Tuh ya. Jadi dia problem-problem itu dilihat dulu di lapangan. Jadi by data tuh, kalaupun ditanya pasti ada datanya kan, kecelakaan pasti ada di kepolisian. Jadi dia memperhatikan tuh sedetail itu, sebawah itu. Ini kayaknya program apa dia bilang tadi, revitalisasi ini kereta api ya, diperbaiki lagi ya. Wah. Dulu ada ketaatan kir, pemeriksaan berkala mobil-mobil angkutan, hari ini makin tidak taat di mana-mana. Nah, ini saya ingin dalam minggu ini kami akan melakukan audit dan saya akan minta bantuan Kementerian Perhubungan mengaudit seluruh angkutan barang yang mengangkut air galon itu ke berbagai tempat, dan saya akan membuat peraturan gubernur agar angkutannya tidak menggunakan angkutan besar karena jalannya curam, kemudian bebannya tinggi, sehingga mobilnya tua, maka berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, dan itu sudah sering. Dan Subang itu di antara kabupaten di Jawa Barat adalah kabupaten yang paling sering orang meninggal ditabrak mobil tronton. Oke. Ini kalau disimak teman-teman cermati betul. Poinnya kalau kita tarik ini berarti kan adalah pekerjanya ya. Yang celaka itu bukan pemilik perusahaan dong. Nggak mungkin dong direktur bawa nyetir truk. Berarti ini kan ada perhatian terhadap keselamatan masyarakatnya, khususnya jadi supir-supir tadi ya. Kedua ya tadi jalanannya juga bebannya tidak melebihi tonase yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang harus dilalui misalkan 10 ton, jangan sampai dilewati sampai 20 ton, 30 ton atau 40 ton. Tapi poinnya kembali lagi ini masalah kemanusiaan yang dibahas. Dia ngelihatnya dari sisi kemanusiaan. Gila ya, gila loh. Kok baru ini loh dengerin kayak gini-gini tuh baru ini loh. Seumur-umur gue ngeliat pejabat yang benar-benar berbicaranya bukan lagi suatu teori bernegara, teori tentang apalah pembangunan. Dia melihat dari hal-hal yang kecil dan langsung akan mengeluarkan peraturan gubernurnya nanti. Ini kan berarti untuk menjaga keselamatan. Jadi kalau memang perusahaan yang mau untung, ya harus beli banyak mobil yang kecil, jangan yang gede-gede, biar pergerakannya lebih banyak. Yang tadinya mungkin bisa dibawa oleh suatu kendaraan besar, nah kendaraan besar itu dibagi 2, pakai mobil-mobil kecil, berarti nambah lagi tenaga kerja. Berarti kan masyarakat lagi nih yang dengan, dan juga bicara keselamatan lebih aman. Ini, tetapi kan tidak boleh membiarkan itu. Itu pertama. Yang keduanya, jalur perkereta-apian kita berharap di berbagai titik dan dini itu bisa aktif lagi, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia memberikan subsidi untuk adanya gerbong khusus dari arah Cianjur, Bogor menuju Jakarta untuk mengangkut angkutan hasil produk pertanian. Nih kan ekonomi pertanian, tani lagi yang dibantu dengan apa ya pemikirannya beliau ya. Ini kembali lagi pasti terbantu.
biaya angkut murah. Bangga gue. Ini kadang pengen nangis gue. Gimana usahanya dia betul-betul memikirkan semua itu dan langsung dikumpulkan orang-orang yang berkompeten untuk bisa mensukseskan programnya. Waduh, mudah-mudahan nih orang ini umurnya panjang ya. Harus dijagain nih orang kayak gini nih. Harus, ya Allah, jangan sampai kenapa-napa, panjangkan umurnya, sehatkan badan dan pikirannya. Limpahkan rezeki sebanyak-banyaknya, karena gue tahu rezekinya yang dimiliki oleh KDM itu tidak dibawa mati. Banjiri hartanya dia nih. Saya ingin melihat orang kembali lagi naik kereta bawa domba, bawa kalapa, Pak. Karena sekarang udah kalau naik angkutan baru mereka jatuh, Pak. Nah dulu itu mereka masih punya untung kalau tukang ceng-celengan dari Palembang jualan ke Bandung itu naik kereta, jadi murah berharga pulang lagi. Atau kalau zaman dulu itu tukang kerupuk dari Ciamis bisa ke Bandung karena naik mobil kosong, jadi narik barang kemudian pulangnya kosong, tukang kerupuk boleh naik. Dan saya tahu, Pak, saya tuh pengalaman hidup susah gitu, Pak. Nah, jadi saya ingin itu menjadi fokus sehingga produktivitas pertanian dari wilayah Sukabumi, Cianjur bisa dijual ke Jakarta dengan biaya murah. Nuhun-nuhun ke depan dari Cirebon sampai ke arah Jakarta, pengangkutan hasil beras pertanian juga bisa diangkut melalui jalur kereta. Bapak bayangin, itu kan kereta itu melewati jalur sawah, Pak. Ditaruh dekat ke jalur sawah. Itu kalau penggilingan padi dibuat di dekat stasiun kereta, maka hasil padi itu kan di tengah sawah digeser ke penggilingan padi, tinggal diangkut saja, itu biayanya murah. Nah kalau sekarang kan juga ambil lagi dibawa lagi ke Jakarta pakai mobil lagi lebih mahal biayanya. Nah ini bisa meningkatkan produktivitas publik masyarakat Jawa Barat yang dikirim di Jakarta biaya murah, dan ini akan melahirkan ekonomi yang sangat baik bagi dunia pertanian. Ampun ya, ada aja ya, dia tuh kalau ngomong dikasih mikrofon. Ini orang ini kalau dikasih mikrofon itu otaknya langsung bocor semua ke situ. Waduh. Dia akan mensubsidi kereta api, menyiapkan bahkan gerbongnya. Kembali lagi, kalau kita pikirkan dan cermati, ini kalau gue ya mencermatinya, entah dari kalian melihatnya seperti apa, tapi dari gue pribadi, apa yang disampaikan tadi, ujung-ujungnya adalah tadi ekonomi rakyat kecil, keselamatan rakyat kecil tadi, melindungi dari perusahaan-perusahaan yang, mohon maaf ya, tanda petik zolimnya, maksudnya orang dipaksa mengendarai kendaraan yang besar, yang perawatan kendaraannya juga tidak jelas karena kirnya tidak dilakukan, akhirnya membahayakan dia. Jadi secara kemanusiaan diperhatikan, secara peraturannya juga dicoba dirapihkan, ditertibkan lagi gitu kan. Juga memberikan solusi lain bagaimana operasional itu bisa ditekan dengan pengiriman menggunakan kereta api. Di daerah lain, sabar-sabar ya, bisa punya dapat gubernur yang seperti ini gitu. Gue kadang suka kasihan ini di daerah lain ya, nggak pernah kedengaran tuh, anteng aja kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah. Biar belajar sama Jawa Barat ya, mudah-mudahan bisa mengikuti Jawa Barat ya. Bukan nggak apa-apa lah, mudah-mudahan juga bisa berkembang ya. Dan jangan takut untuk membooster pimpinannya untuk bisa meniru juga apa yang dilakukan yang sudah baik dilakukan. Seperti KDM menerima tamu, itu kan suatu hal yang dulu pernah juga dilakukan waktu zamannya Ahok ya, setahu gue dulu Jakarta juga pernah tuh membuka itu, walaupun tidak banyak karena itu juga baru sebentar ya. Jadi pagi itu di kantor gubernur pagi-pagi sudah ada tuh yang ngantri laporan kayak gitu masyarakat, dan di Pakuan dibuat bahwa dengan serius tuh, dia ada stafnya yang menangani. Kalau dulu kan langsung Ahok ya. Nah, kalau sekarang
Di Pakuan udah dibuat juga, tapi staf-stafnya yang menerima keluhan warga, masukan-masukan termasuk kejadian Parung pun dari situ langsung selesai. Kemarin ada yang datang ke Parung, supir-supir perwakilan orang yang terdampak, akhirnya beberapa hari kemudian langsung KDM memberikan 2 opsi untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak. Jadi hal-hal yang baik yang bisa diambil dari kepemimpinan pejabat-pejabat yang terdahulu, kenapa tidak? Karena pasti dalam setiap pejabat itu ada program yang bagus ambil. Yang bagus ambil. Dan itu kalau berjalan terus seperti itu, tidak gengsi untuk mengambil, meneruskan kebijakan yang bagus-bagus, kan yang untung juga masyarakat. Jadi janganlah berburuk hati demi kepentingan golongan gitu kan, terus ngeledek-ngeledek, wah itu mah idenya ini dipakai loh. Kalau bagus kenapa gitu kan? Gak apa-apa kan untuk menguntungkan masyarakat kita juga. Nah ini budaya-budaya yang harusnya kita semakin dewasa tuh kayak gitu-gitu. Belusukan, jalan-jalan itu kan dulu awal-awal Pak Jokowi juga lakukan itu. Itu kan dirasakan oleh masyarakat. Yang bagusnya aja diambil. Kalau yang jeleknya segala macam ya nggak usah gitu. Karena setiap orang kan tidak ada yang sempurna. Di Pak Jokowi pasti ada juga kelemahan-kelemahannya, kekurangannya. Ambil yang bagus-bagus yang kira-kira masyarakat. Karena kita nih konteksnya berpikirnya adalah pemimpin yang bisa dekat dengan masyarakat, dirasakan manfaatnya kan gitu. Jadi diambilin. Dan gue ngelihat KDM tuh juga melakukan itu, tapi dia juga punya pesonanya sendiri, jadi tidak menghilangkan pesonanya dia sebagai orang yang memang dari dulu sudah melakukan itu gitu. Saya punya ide baru. Wah, apalah? Kasih uang ke orang tuanya senilai 15.000 dulu. Senilai 15.000, suruh dimasak di rumahnya. Nanti hasil dari 15.000 itu jadi apa? Kemarin udah ada titipan uang nggak? Ke orang tuanya ada. Nah ini bakalan pro kontra lagi sih. Gue udah nonton nih. Yang gue bilang bahwa ini bisa jadi pro kontra. Kalau dikasih ke orang tuanya, betul nggak dibelanjakan? Jangan sampai ntar sama anaknya titipin beli kuota, beli diamond buat main game. Ada berapa? 15.000. Satu model ini ada yang dikasihkan langsung ke orang tuanya biar perbandingan. Ini di masa di sekolah. Sama Rosita ya? Rosita. Oh, ini dibikin seragam ya? Seragam. Tapi ada model ya. Ada yang dimasak orang tua. Jadi kelas ini sama orang tua. Nanti kita lihat. Ini ya. Oke, berarti ada perbandingan MBG ini kan. Jadi perbandingan dari MBG, terus dari Ibu-Ibu Persatuan Orang Tua Murid ya. Kalau gue dulu namanya apa ya? Ada tuh Persatuan Orang Tua Persatuan Orang Tua Murid. Itulah pokoknya. Ada tuh dulu tuh zaman gue kecil. Itu yang memasak ya dengan kualitasnya yang didapat itu. Ada opsi yang ketiganya adalah sepertinya KDM memberikan uangnya, terus orang tuanya yang memasak. Jadi ada 3 opsi. Oke. Saking forum silaturahmi orang tua siswa. Tapi ada komponen yang harus beli. Menurut saya komponennya diambilnya terlalu banyak. Diambil beli sendok. POMG zaman dulu cuy. Dulu ada nggak? Lu tahu ya? Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. POMG dulu namanya itu. Diambil beli tempatnya, ya kan? Dan makannya dibikin seragam. Ini 15.000 hasil dikasih uangnya ke orang tuanya. Ini hasil masakannya. Ini beda-beda. Nah, ini saya ngasih uang 15.000 pada ibunya, dimasakin di rumah. Ini hasilnya. Wadah bawa sendiri. Tempatnya bawa sendiri gratis. Kualifikasi yang terbaik adalah berikan uang pada orang tuanya. Ini cukup nggak untuk anak-anak? Cukup, Pak. Jadi komponennya jangan pusing-pusing gaya pendekatan proyek. Berikan uang pada orang tuanya, suruh orang tuanya menyiapin makan buat anaknya dalam setiap hari. Ini gagasannya Deddy Mulyadi ya, karena orang ribut makan siang gratis. Gagasan saya itu karena saya udah nerapin ini lama. Nah inilah pola makan siang gratis tidak akan menjadi membebani negara dengan ragam interpretasi. Harus mikirin sendok, mikirin segala macam. Saya mau orang kampung, rumusnya gampang. Kasihin aja ke orang tuanya uang, orang tuanya masak, beli rantang sendiri untuk selamanya. Selesai. Ayo, mau nanya. Benar Kike ya. Kalau dari 15.000 yang tadinya mungkin pemerintah berpikir 15.000 adalah nilai makanannya 15.000. Tapi kan ketika itu sudah dilakukan oleh pemilik dapur kan, yang sampai yang berbentuk makanan nggak mungkin 15.000 karena di situ ada operasional, ada transportasi gitu kan, pasti menyusut lagi itu ya. Mungkin ujung-ujungnya dalam satu package itu mungkin
satu packs itu ya 10.000 mungkin 12.000, karena sisanya yang 3.000 adalah bisa jadi untuk bayar gaji karyawan, sewa ya manajemen fee kan untuk karyawan mungkin, belum mau nyari untung, belum operasional, belum transportasi, ya habis kan. Jadi anak-anak mendapatkan tidak full 15.000 itu ya, lumayan tuh. Nah betul tadi kayak secara packaging lagi, belum lagi dengan packagingnya. Nah, plus minusnya banyak nih. Kalau sama orang tua, ya kelebihannya ya dia bisa memasak yang benar-benar anaknya yang sukai. Kasusnya terjadi sama anakku sendiri. Mungkin pada saat itu ada masakan yang tidak cocok dengan lidahnya, maka dia bilang tidak enak. Dia bilang bau lah ini kan. Ya mungkin tidak sesuai cara memasaknya. Tapi kalau anak makan masakan orang tua, itu udah lidahnya dia. Nggak mungkin komplain tuh. Tapi karena ada ketakutan untuk komplain dan sebagainya, apalagi dulu di awal-awal ketika MBG baru muncul kan, seperti ada tekanan ya, ketika ada yang mau komplain apa segala macam langsung mendapatkan tekanan. Akhirnya sekarang banyak anak-anak yang udah pasrah aja, udah dimakan atau tidak makan sekalian gitu. Resepnya tetap di orang tua Pak masaknya? Ini usulan saya, kan kebijakannya kebijakan nanti pemerintah pusat, ya kan? Dari berbagai usulan simulasi, saya membuat simulasi sendiri, idenya Deddy Mulyadi. Ya. Ini usulan ya, bukan kebijakan. Nanti digoreng lagi di luar. Deddy Mulyadi menentang MBG. Deddy Mulyadi membuat aturan sendiri. Deddy Mulyadi membuat kebijakan, uangnya dikasihkan ke orang tua. Nanti macam apa ya? Jadi orang tua jadi apa? Kayak apa sih bantuan yang uang tuh berupa uang tuh yang dibagikan berapa bulan? 3 bulan, per 2 bulan, per sebulan. Gue nggak ngikutin juga itu. Jadi dianggapnya seperti itu gitu. Ini pasti gorengan udah mulai nih, siap-siap nih. Musuh-musuhnya Deddy Mulyadi udah siapin penggorengan sama kompor nih. Udah mulai nyiapin itu. Itu bener gak uangnya sampai ke orang tua? Poinnya sebenarnya kalau buat aku sebenarnya baik itu MBG maupun tadi dimasak oleh orang tua murid, persatuan orang tua murid atau orang tua langsung. Poinnya sebenarnya adalah pengawasan. Ini pengawasannya berjalan apa enggak ya? Secara quality control, siapa yang akan mau buat tester? Ini 1.000 makanan nih. Bahkan dari 1.000 makanan, misalkan di sekolah ya, maksudnya di sekolah itu kan bisa, murid itu bisa sampai 1.000, 2.000, 3.000. Nah itu yang nyicipin 3.000 makanan siapa? Atau minimal mencicipi menunya ya. Menunya biasanya ada sayur, ada lauk pauk. Nah itu kan harus di tester nih. Nah, dari sekian banyak tuh bisa jadi nanti ada tuh salah satu yang nggak jelas apa segala macam ini performance, penilaian performance-nya bagaimana nih? Ada kayak KPI ya, kayak istilahnya kayak KPI, Key Performance Indicator. Nah ini untuk mengaudit dan melakukan pengawasan ini penilaiannya bagaimana? Karena kalau enggak, ini akan berjalan seperti itu aja. Pertama anaknya tidak berani komplain karena takut gitu kan dengan tekanan dan lain sebagainya. Karena yang udah di awal tadi gue bilang banyak tekanan tuh. Sampai Deddy Kobusier aja sempat tuh mengulas hal itu. Tapi pada kenyataannya di lapangan tuh ada beberapa yang terjadi. Kebayang lu satu dapur ngurusin satu sekolah aja tuh harusnya keteter tuh kan ribuan orang di situ. Ribuan anak-anak di situ. Dan itu masaknya kapan? Bisa gitu masak pagi gitu dari subuh untuk membuat berapa ribu menu tuh. Berapa ribu packs ya. Sekian jenis makanannya, lauk pauknya. Dari situ aja kan, wih. Jadi beberapa makanan mungkin masaknya malam. Karena setahu gue ada beberapa kok. Waktu itu ada perebutan nyari tenaga untuk MBG ini. Ya kerjanya malam gitu. Oh berarti dari malam. Malam itu untuk siang kah? Nah ini yang perlu dikontrol atau diawasi. Seperti ngasih uang 15.000 ini juga harus dikontrol. Kalau enggak, bahaya. Besoknya harus dicek tuh. Jangan sampai udah dikasih uangnya, besoknya nggak dikasih bekal ya. Nah, itu kan bisa terjadi. Nah konsekuensinya apa? Punishment itu harus ada. Apakah di stop gitu kan? Itu kan harus ada. Jadi orang tua akhirnya memiliki tanggung jawab. Atau tadi ya MBG tadi juga punya tanggung jawab. Tapi gue yakin sih kalau dikasih ke
orang tuanya, secara menunya juga lauknya akan jauh lebih besar, lebih enak sesuai lidah anaknya masing-masing. Itu uang 15.000 berikan pada orang tuanya, nanti orang tuanya yang masak, saya yakin nanti plus susu tuh dapatnya. Dan hasilnya antara yang dimasakin kolektif di sekolah dengan yang dimasak orang tuanya jauh lebih baik dimasak orang tuanya. Ini contoh ya, dagingnya cukup, ayamnya cukup, Buat ikannya anak. cukup, telurnya cukup, buahnya cukup, Selera plus anak-anak. dan selera anak-anak. Kan anak-anak itu lidahnya lidah masakan orang tua. Nah nanti kemudian orang tuanya jadi rajin bangun pagi karena dapat 15.000 untuk masak anaknya. Kalau anaknya 1, kalau anak yang disekolahin di SD-nya 5, berarti per hari dia 45.000 subsidi dari negara yang untuk masak orang tuanya. Piling saya ibu bapaknya ikut makan di situ. Dan saya tidak aneh dengan gagasan makan siang gratis karena dulu saya sudah mengajak orang tua siswa memasak untuk anaknya di sekolah, dan saya waktu itu sekolah mensubsidi telur dan susu. Minimal 3 orang aja udah 45.000 loh. 45.000 loh cuy. 45.000 loh kalau ada 3 anak kan gitu kan. Ya ada tuh yang SD, mungkin ada yang SMP, ada yang SMA, biasanya begitu kan orang tua kan. Ngatur juga tuh jarak antara adik-adik kakak itu kan. Kalau 3 berarti udah 45.000. Kalau anaknya 4, nah lumayan tuh. Jadi bisa jadi orang tuanya malah ngikut makan tuh dari anak-anaknya. Tapi kembali lagi secara porsi juga orang tua lebih paham porsi anaknya atau jenis-jenis makanan yang kiranya bisa masuk untuk anaknya, karena tidak semua anak suka ikan. Anak gue nggak suka ikan, jadi kalau ada pasien BG-nya lauknya ikan, ya nggak makan dia lauknya gitu kan jadinya kasihan. Atau nggak usah jauh-jauh, ayam aja ada beberapa anak-anak yang suka memilih yang tidak suka bagian tertentu. Kalau tidak suka kan nggak bisa dipaksa gitu kan. Tapi itulah dinamika, emang ngatur orang tuh banyak ya, susah ya, ngatur orang banyak itu susah. Jadi tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan semua orang tidak bisa menyenangkan kita kan, itu poinnya itu. Tapi kan ini gubernur mencoba mencari solusi-solusi, dan memang butuh gebrakan-gebrakan ini. Ketimbang hanya wacana, ya langsung tes di lapangan dan lihat dampaknya seperti apa, lalu pengawasan seperti apa, bisa berjalan atau tidak. Dan program ini, namanya sebuah program, tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Jadi harus benar-benar diteruskan gitu, diawasi terus. Kayak kasus sampah, gue sempat notice kemarin, sempat FYP, cuman gue belum pernah buat video kontennya ya. Dulunya sampah itu sempat di suatu pasar di Bandung sempat dirapikan. Habis KDM-nya pergi, hancur lagi. Sampahnya menggila lagi, menggunung lagi. Ya karena tidak adanya kepedulian. Nah pengawasan juga penting. Khususnya terkait dengan anak-anak juga harus diawasi. Apa nih? Maka saya di Provinsi Jawa Barat memutuskan minggu depan, itu kita akan MOU dengan BGN. Saya akan bentuk Satgas untuk menangani MBG di Jawa Barat. Saya akan bikin ruang pelaporan di kanal YouTube saya. Di seluruh media sosial saya boleh diposting dan disampaikan. Setiap hari guru tidak boleh mencicipi. Yang harus mencicipi adalah tenaga teknis yang memeriksa makanan sebelum makanan itu masuk ke sekolah. Independen. Pencicipnya minum. Untuk menghindari ya, siapa tahu ya, kita nggak tahu ya, siapa tahu nanti takut dikhawatirkan adanya oknum yang kerja sama, bilang makanannya enak padahal enggak. Jadi perlu tenaga yang independen. Wah ini cerdas lagi. Jangan guru. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima. Kalau nilainya kurang, maka saya bilang ada 3 hal yang akan saya lakukan sebagai gubernur untuk mengawal program ini. Pertama adalah sanksi administratif. Kedua, penutupan dapurnya. Yang ketiga adalah sanksi pidana. Kenapa? Kalau dari 10.000 dikurangi tinggal 7.000 atau 6.000, maka uang negara ini hilang dalam satu porsi makan. Nah, ini gue baru dengar dari mulut gubernur nih. Gue nggak tahu, mungkin gue yang nggak pernah tahu sebelumnya, dan memang itu sudah ada atau belum. Tapi gue baru tahu ini demi Allah dari gubernur, dari KDM, dari mulutnya KDM ya. Terkait dengan sanksi yang harus diberikan nih kalau memang terjadi ketidaksesuaian di lapangan, karena harus ada itu. Kalau tidak kan ya kembali lagi yang menjadi korban adalah anak-anak. Makanan yang tidak layak mungkin diketemukan, ini gimana tindakannya? Kan bisa
kita ganti dapurnya gitu kan, atau dia di warning berapa kali kalau masih tetap melakukan terjadi ada temuan lagi kan berarti udah gak benar nih. Ada sidak langsung ke dapurnya, siapa yang melakukan sidaknya. Terus juga ada tadi punishment sampai ke pidana. Nah ini yang poin-poin ini mungkin tidak pernah terpikirkan. Kembali lagi, kadang aku salut deh kalau udah ngeliat masalah tuh bener-bener dikulik tuh. Kalau ilmu safety buat teman-teman yang di safety kan ada istilah namanya root cause analysis. Root cause analisis yang apa kalau di Indonesia kan tuh analisa akar permasalahan. Jadi dicari terus ke bawah tuh sampai ketemu akarnya. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa jadi bukan saja gara-gara human error, tapi juga faktor lain, infrastruktur, alat untuk memasak dan sebagainya itu dicari terus. Inilah gubernur gua yang jeli kalau udah kayak gitu-gitu jeli. Jadi alhamdulillah punya Bapak Aing dan alhamdulillah gua ada di sini. Jadi Jawa Barat semakin menjadi tempat yang nyaman, tempat yang indah, tempat yang istimewa untuk warganya. Jadi punya anak-anak juga jadi tidak takut ya di sekolah tuh benar-benar diperhatiin sama kalian. Wah tidak sih guys, it's a wrap. Bungkus.